Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskonto sederhana. Pengertian diskonto sederhana. Diskonto sederhana adalah metode perhitungan untuk menentukan nilai sekarang (present value) dari sejumlah uang di masa depan. Hal ini sangat berguna bagi investor dan perusahaan untuk menentukan nilai suatu investasi. Menurut para ekonom, diskonto sederhana adalah proses perhitungan nilai sekarang dari sejumlah uang di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Tingkat diskonto ini mencerminkan tingkat risiko dan biaya yang terkait dengan investasi. Jadi pengertian kedua pengertian ini cukup similar atau cukup sama. Menurut Asifa dan kawan-kawan 2021, diskon bank atau bunga diskonto sederhana didasarkan pada nilai masa depan (future value) dan bunga yang dibayarkan di awal periode. Persen yang digunakan untuk menghitung beban bunga disebut dengan tingkat diskonto. Sedangkan menurut Eka Sasmita 2022, tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan diskon dinamakan tingkat diskon bank atau bank discount rate, yang selanjutnya disebut tingkat diskon. Jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan diskon disebut dengan periode diskon, yaitu jangka waktu sejak tanggal pengajuan pinjaman hingga tanggal jatuh tempo. Jadi ada jangka waktu yang kita sebut sebagai periode diskonnya di sini. Ini adalah pengertian dari diskonto sederhana. Sebagai ilustrasi, misalkan kita akan meminjam uang ke bank dengan bunga diskonto untuk pinjaman jangka pendek sejumlah uang 100 juta dalam setahun dengan tingkat diskon adalah 10%. Maka uang yang akan kita terima adalah 90 juta karena 10%-nya adalah 10 juta. Dan pengembaliannya tetap adalah 100 juta pada akhir tahun. Berbeda halnya jika pinjaman berbunga sederhana untuk sejumlah nilai yang sama yaitu 100 juta, maka kita akan mendapatkan full 100 juta secara teoritis, meskipun secara praktek atau di lapangan mungkin masih ada biaya yang lain-lain mungkin. Maka pengembaliannya dalam hal ini kita harus mengembalikan 110 juta pada akhir tahun. Jadi ini yang membedakan antara diskonto dengan bunga sederhana. Dengan ilustrasi tersebut, bunga sederhana 100 juta adalah nilai sekarang (present value), tetapi dengan bunga diskonto 100 juta adalah nilai masa depan atau future value. Jadi diskonto itu berkaitan dengan future value-nya. Tapi kalau bunga sederhana berhubungan dengan present value. Rumus diskonto sederhana. D sama dengan S kali D kali T. Sedangkan P sama dengan S dikurangi D atau S dikurangi SDT. Sama dengan S dalam kurung 1 kurangi D kali T. Dengan keterangan D adalah diskonto sederhana, S adalah jumlah nominal akhir, kemudian P adalah pokok, D adalah tingkat diskon. D kecil ini adalah tingkat diskon, kemudian T adalah waktu atau periode diskon. Misalnya kita punya contoh 1. Jika kita bersedia mengembalikan uang kepada bank sebesar 10 juta dalam 6 bulan dengan tingkat diskon 7%, berapakah besar diskon dari pinjaman tersebut? Jadi untuk menghitung besarnya diskon, maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dibahas. Kita inventarisasi terlebih dahulu. S-nya adalah 10 juta. S itu adalah nilai akhir atau future value dalam hal ini. Kemudian D-nya adalah 0,07 atau 7%. Kemudian T-nya adalah 6/12 yaitu 0,05. Kemudian untuk menghitungnya tinggal dimasukkan saja atau substitusikan D sama dengan S kali D kali T. Nanti ketemu adalah 350.000. Jadi besarnya diskon dari pinjaman tersebut adalah 350.000
rupiah. Itu untuk menghitung besarnya diskon. Contoh 1. Selanjutnya adalah rumus nilai jatuh tempo. Dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu D sama dengan S kali D kali T, kita dapat menghitung nilai dari pinjaman pada saat jatuh tempo sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin mencari S secara sederhana ya, dalam matematika kita manipulasi rumus ini. Kalau kita sudah punya rumus D sama dengan SDT, maka untuk mencari S maka D-nya pindah ke ruas kiri. Namun ini bukan pindah ruas kiri, itu adalah istilah untuk cara cepatnya saja. Jadi S-nya biar sendirian, maka D pindah ke kiri semua, dan T karena perkalian menjadi pembagian. Mungkin dulu waktu sekolah menengah atau itu sudah diajarkan cara manipulasi atau mencari nilai X misalnya. 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2, misalnya seperti itu. Jadi manipulasi rumus dalam matematika, sehingga kita bisa mendapatkan S sama dengan D per D kali T. Atau S juga bisa dijabarkan P ya, berdasarkan rumus yang sebelumnya ya, bisa dijabarkan menjadi P sama dengan per 1 dikurangi D kali T itu ya. Ini kalau D-nya diganti dengan P. Dengan keterangan D adalah diskonto sederhana, kemudian S jumlah nominal akhir, P prinsipal atau pokok, kemudian D tingkat diskon, dan T adalah waktu atau periode diskon. Misalnya contoh 2, berapakah nilai jatuh tempo sebuah pinjaman, berarti future value ya, jika bank mengenakan diskon sejumlah 1 juta, berarti diskonnya diketahui 1 juta, untuk pinjaman selama 3 bulan dengan tingkat diskon 7%. Jadi yang akan kita hitung adalah S-nya gitu ya. Nah, kita inventarisir dulu. D-nya adalah 1 juta, diskonnya ya, kemudian lamanya adalah 3 bulan per 12 bulan yaitu 0,25, kemudian tingkat diskonnya adalah 7% atau 0,07, sehingga penyelesaiannya tinggal S sama dengan D per D kali T, sehingga 1 juta dibagi 0,07 kali 0,25, nanti nilai jatuh temponya atau S-nya atau nilai akhirnya ya, atau future value-nya adalah 50 juta 142 sekian sekian. Jadi besarnya diskon adalah itu untuk contoh 2, mencari atau nilai dari jatuh tempo S ya. Kalau tadi kita sudah menghitung D ya. Sekarang adalah mencari nilai S-nya. Selanjutnya adalah rumus tingkat diskon, berarti yang D kecil. D kecil berarti secara sederhana S-nya kita pindah ke kiri, yang S besar, kemudian T kecilnya kita pindah ke kiri, sehingga menjadi D per S kali T. D kecil sama dengan D per S kali T, dengan keterangan yang sama. Contoh 3, seorang nasabah melakukan pinjaman ke bank sebesar 5 juta yang akan dilunasi dalam 90 hari. Jika ia hanya menerima uang sebesar 4.450.000, berapakah tingkat diskon yang diberikan bank atas pinjaman tersebut? Jadi seorang nasabah, P-nya diketahui 5 juta, kemudian jangka waktunya 90 hari, berarti 3 bulan ya kalau dikonversi. Kemudian ia hanya menerima 4.450.000. Nah, yang ditanya adalah tingkat diskonnya. Maka S-nya 5 juta, B-nya adalah 4.450.000, kemudian T-nya adalah 1/4. 3 bulan itu adalah 1/4, 90 per 360. Tinggal kita substitusikan ya. Jadi D ya, tingkat diskonnya tinggal kita masukkan saja. Berarti dari sini ya, di sini D belum kita cantumkan. Kenapa kok bisa 550? D besarnya diskonnya. Jadi untuk mencari D itu kita tahu di awal tadi ada D sama dengan adalah S dikurangi P. Artinya S dikurangi P itu adalah sama dengan D.
Berarti 5 juta dikurangi 4.450 adalah 550. Jadi kalau diinventarisir ini sebenarnya adalah D dulu, yaitu D sama dengan 5 juta dikurangi 4.450, sehingga hasilnya adalah 550. Dibagi dengan S-nya adalah 5 juta dikalikan T-nya adalah seperempat, sehingga hasilnya adalah 44%. Jadi tingkat diskon yang diberikan bank atas pinjaman tersebut adalah 44%. Kemudian kita menghitung rumus periode. Nah, rumus periode secara sederhana T-nya berarti nanti pindahkan aja semuanya ke kiri secara matematis ya. Sehingga T sama dengan D per S kalikan D. Sama untuk penurunan rumus ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, dengan keterangan yang sama pula, karena hanya merubah tempat saja. Jadi kalau di awal mencari D, mencari S, kemudian mencari D kecil, sekarang kita mencari T kecil gitu ya. Contoh 4, seorang nasabah melakukan pinjaman uang ke bank 120 juta dengan tingkat diskon 11%. Berapa lama ia harus melunasi utangnya jika ia hanya menerima 108 juta? Berarti nasabah ini meminjam 120, yang ditanya adalah berapa lama. Ya, jika dia hanya menerima 108 dengan tingkat diskon adalah 11%. Berarti kan yang ditanya adalah T kecilnya. Inventarisir, S-nya adalah 120, B-nya adalah 108, D-nya adalah 11% atau 0,11. Sehingga kalau kita hitung, nah ini dia yang saya bahas tadi, bahwa D-nya itu sama dengan S dikurangi B, yaitu 120 dikurangi 108 sama dengan 2 juta. Artinya diskonnya adalah 120 ini dikurangi dengan 108. Baru untuk mencari T-nya, kita bisa memasukkan nilai D, kemudian S-nya 120, D besarnya adalah 12 juta, kemudian D kecilnya adalah 0,11. Sehingga nanti ketemu adalah 0,9 tahun, berarti 10,8 bulan. Jadi lama pelunasan hutang adalah 10,8 bulan. Jadi itu untuk menghitung berapa lama atau T-nya. Kemudian F adalah diskon tunai. Diskon tunai adalah potongan harga yang diberikan oleh beberapa penjual atau beberapa penyedia jasa untuk mendorong pelanggan membayar tagihannya dalam waktu tertentu. Artinya lebih pendek. Jadi kalau misalnya diskon tunai itu bisa diberikan ketika kita membayar lebih cepat, maka akan ada diskon tertentu. Diskon tunai mengacu pada insentif yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli jika mereka membayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati. Artinya mempercepat pembayaran. Jadi kalau penjual memberikan diskon secara tunai, dalam artian jika dia membayar lebih cepat maka nanti mendapatkan diskon tersebut, tapi jika tidak cepat pada ketentuan waktu tertentu maka membayar sebagaimana biasa. Dengan potongan tunai, penjual biasanya mendiskon jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dengan persentase yang lebih kecil, artinya lebih murah, dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan ya, 2/30 N30. Dapat diartikan bahwa diskon tunai ini adalah diskonnya sebesar 2% untuk yang dua ini jika membayar dalam kurang dari 10 hari, dalam jangka waktu 10 hari. Misalnya di hari ke-8 dia membayar, maka dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Jika melebihi dari 10 hari, karena dibatasi 10 hari, maka pembayaran harus dibayar penuh. Jadi tidak ada diskon. Jadi artinya diskon ini ditawarkan agar membayar lebih cepat dengan ketentuan maksimal 10 hari. Kalau melewati 10 hari, maka pembayarannya penuh. Artinya tidak ada atau tidak mendapatkan diskon sebesar 2%.
Contoh 5, seorang pengusaha mengajukan pinjaman senilai 240 juta dengan termin misalnya 5/30, kemudian N-nya 90. Artinya kalau kita maknai, pengusaha ini akan mendapatkan diskon 5% jika mampu melunasi dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Jika melebihi 30 hari, maka dia tidak akan mendapatkan diskon sebesar 5% ini. Yang ditanya adalah berapakah tingkat bunganya. Penyelesaiannya adalah besarnya diskon ada 5%, artinya 5% dari 240 juta, yaitu 12 juta. Kemudian P-nya adalah 240 juta dikurangi 12 juta, yaitu 228. Kita ingat bahwa D sama dengan S kurangi P, maka P itu sama saja dengan S dikurangi dengan D. S-nya adalah 240, kemudian dikurangi dengan D-nya, D besar maksudnya ya, potong diskonnya, besarnya diskon. Kemudian D kecilnya adalah 12 juta. Kemudian T-nya adalah 90/360. Sehingga kita bisa menghitung I sama dengan D per P kali T, yaitu 12 juta per 240 juta kalikan 0,25, sama dengan 12 juta per 60 juta, yaitu 0,22%. Jadi tingkat bunga dalam pinjaman tersebut adalah 0,2%. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.